Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan menuju Haul Kefawaid yang ke-10, yang mana kita harus tetap menjaga warisan beliau, terutama di antaranya adalah Gambus Revolusioner Al-Badar. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Maskuri selaku saksi hidup bagaimana perjuangan beliau mendirikan Al-Badar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin amin. Terkait dengan Al-Badar ini Bapak merupakan saksi hidup bagaimana Kiai Fawaid itu mendirikan Al-Badar. Sebenarnya apa sih tujuan, dilatar belakangi oleh apa Kiai Fawaid itu mendirikan Al-Badar? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada seluruh alumni simpatisan pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan masyarakat pada umumnya serta sahabat Al-Badar, semoga dijaga oleh Allah SWT. Menyambut haul ke-10 almarhum almafrullah Kiai Haji Raden Ahmad Faid As'ad, memang sudah seharusnya dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat tentang beberapa warisan atau apa yang menjadi peninggalan kebaikan amal baik bagi Kiai Faid. Salah satunya adalah Al-Badar yang dinamakan sebagai Gambus Revolusioner Al-Badar. Jadi perjalanan beliau Kiai Fawaid mendirikan Al-Badar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi banyak tantangan, banyak rintangan, dan banyak liku-likunya sampai kemudian Al-Badar hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya masih ingat, jadi sebelum Kiai Fawaid mendirikan satu kelompok musik Islami Al-Badar ini, saya mengikuti menjadi khadamnya Kiai Fawaid itu sejak pertengahan 1998. Di dalam perjalanan ke beberapa tempat, baik perjalanan dakwah maupun perjalanan silaturahmi pada umumnya, Kiai Fawaid sering bercerita keinginannya untuk mendirikan satu kelompok musik Islami sebagai satu sarana dakwah menyebarkan Islam melalui jalur seni. Nah, namun kemudian Kiai Fawaid tidak serta-merta mendirikan musik begitu saja. Beliau berkonsultasi, kemudian juga melakukan satu riyadhah dengan menunggu isyarah-isyarah, sekalipun tidak disampaikan ke publik, tapi Kiai Fawaid selalu di tengah-tengah perbincangan, misalnya santai, selalu menyampaikan beberapa isyarah-isyarah itu. Jadi salah satu misalnya keinginannya adalah ingin anak-anak tetangga pesantren Sukorejo ini yang memiliki bakat musik biar bisa diakomodir, diwadahi potensi mereka, sehingga bisa diajak bersama-sama membesarkan pesantren, membesarkan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui jalur musik. Karena Kiai Fawaid tahu kalau di sekitar Sukorejo atau di sekitar Asem Bagus itu, Bondo ini pada umumnya ini kan banyak anak-anak muda atau generasi muda yang punya bakat musik. Nah, potensi musik dan seni ini dikembangkan agar menjadi satu amal perjuangan, amal kebaikan. Nah, dan kita tahu bahwa Kiai Fawaid itu sangat akrab dengan Haji Roma Irama, sang raja dangdut itu. Sehingga karena mendirikan musik tentu beliau bertanya kepada ahlinya. Nah, salah satu yang ditanya adalah Haji Roma Irama. Namun jauh hari sebelumnya beliau itu memerintahkan kepada saya, Kiai Fawaid itu biasa kalau manggil nama saya itu nama huruf akhiran, panggilannya Ri, nah, Mas Kuri maksudnya. Ri, saya kepengen kamu ngumpulkan anak-anak di rumah, supaya di rumah saya, maksudnya di rumah mertua saya di Gang Ababil itu, supaya mengumpulkan
anak-anak tetangga untuk bisa main musik di rumah kamu. Baik ya, yang nanti akan saya tanyakan, saya kumpulkan. Lalu kemudian saya bersama teman-teman di awal waktu itu ada Pak Agus Rajana, kemudian ada Haji Faisal, ada siapa lagi, teman Mahfud dan kawan-kawan di Sukorejo itu yang main musik, dan saya lupa namanya karena banyak juga, bukan hanya saya hanya menyediakan tempat. Kemudian setiap malam itu latihan main musik, dan hampir setiap malam pula ketika, ya bukan setiap malam bukan, tapi minimal seminggu sekali itu ada main musik. Kemudian Kiai Faid hadir ke rumah saya menyaksikan bagaimana teman-teman itu latihan musik. Tentu suruh menyanyi bawakan lagu-lagu Islami, seperti lagu sholawat, kemudian lagunya Roma Irama yang liriknya lirik dakwah begitu. Nah, itu yang dinyanyikan, disuruh dimainkan oleh Kiai Faid. Sebelumnya alat musik apa yang dimainkan ketika itu, Bapak? Ya, alat musik kendang, seruling, keyboard, terus gitar. Nah, ala kadarnya, dan itu bukan miliknya Kiai, bukan milik saya. Semua anak-anak yang teman-teman yang dipanggil oleh Kiai Faid suruh bawa alat sendiri-sendiri. Yang pinter kendang suruh bawa kendangnya, yang pinter gitar suruh bawa gitarnya, yang punya keyboard suruh bawa keyboardnya, dan belum punya yang namanya sound, sehingga yang punya sound suruh bawa soundnya. Nah, mereka semua sepakat, semangat untuk mengabdi kepada pesantren, karena apalagi diminta oleh Kiai Faid, sehingga hadir ya dengan cara lesehan, latihan. Kemudian latihan kurang lebih hanya berjalan beberapa bulan, 2-3 bulan, lalu Kiai Faid memanggil saya secara khusus ke dalam membicarakan tentang jenis musik itu. Nah, beliau panggil saya, "Ri, ini saya serius mau mendirikan musik ini, dan anak-anak seharusnya latihannya sudah tidak di rumahnya kamu lagi, tapi latihannya biar di pondok saja, biar resmi menjadi musik Islami pondok." Nah, musik Islami pondok sebagai sarana dakwah pondok pesantren. Karena dakwah di tengah-tengah masyarakat kan bukan hanya dakwah menyampaikan sesuatu yang verbal, yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran secara teks, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara riang, dengan cara gembira, sehingga mereka mau berislam dengan ramah, dengan baik, dengan riang gembira, dengan senang, dengan cinta, begitu. Itu Kiai Faid. Lalu kemudian minggu depan latihannya tidak di rumahnya kamu, tapi harus ke pondok. Maka latihan pertama di Wisma Tamu itu, dan alatnya pun juga mereka bawa sendiri-sendiri. Nah, lalu kemudian latihan di Wisma. Setelah latihan di Wisma Tamu, lalu kemudian Kiai Faid beli mixer itulah. Beli mixer yang pertama, beli alat-alat musik itu, dan tidak sedikit biaya finansial atau biaya yang dikeluarkan oleh kantong pribadinya Kiai Faid. Karena tipologi Kiai Faid itu setahu saya, sekali punya niat, sekali punya hajat kebaikan itu, dia akan berjuang dengan segala resikonya. Kalau bahasa Qur'annya itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harta dan pikiran dan tenaganya dikerahkan semua. Itu Kiai Faid. Nah, lalu kemudian setelah rame, sudah menarik, lalu kemudian Kiai Faid tanya saya lagi, kira-kira nama musiknya ini pakai nama apa? Nah, mungkin Kiai punya sejarah dengan Kiai As'ad itu. Lalu Kiai Faid ingat sama Kiai As'ad. Jadi pesan-pesan Kiai As'ad itu menjadi teringat semua. Karena bagi Kiai Faid, Kiai As'ad itu bukan hanya sekedar orang tua, tapi beliau adalah gurunya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai Faid ya selalu berkiblat kepada Kiai As'ad. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Kiai Faid itu salah dengan Kiai As'ad. Maka sekalipun mendirikan musik, rujukannya ya pasti Kiai As'ad. Lalu ingat namanya Al-Badar. Nah, Al-Badar itu
pernah ada drum band apa namanya Al-Badar, lalu dideklarasikanlah Al-Badar. Jadi itu sudah berjalan. Kapan itu, Pak? Kurang lebih awal-awal pokoknya tahun baru Islam tahun 2005-an dah kalau salah itu. Jadi tahun 2005 mungkin sekitar 2004, antara 2004 2005 itu. Kemudian sekalipun acaranya tidak atas nama deklarasi Al-Badar, tapi sesungguhnya itu deklarasi Al-Badar, mengundang Oma Irama, nah dan seterusnya mana itu. Jadi kemudian maka ketika sudah dideklarasikan, sudah tampil Al-Badar dengan musik yang campuran ya, jadi ada Indianya, ada dangdutnya, ada koplonya, ada hadrahnya, ada gambusnya. Maka karena ini jenis musiknya tidak satu, maka disebut dengan gambus revolusioner, merevolusi dari semua musik itu, jadi diracik menjadi gambus Al-Badar. Kenapa menjadi gambus? Untuk menunjukkan kepada masyarakat salah satu jenis musik Islam itu adalah gambus, tapi dicampur dengan bermacam-macam. Jadi karena Kehwet, kita tahu kalau Kehwet itu suka lagunya Om Irama dan suka lagu India. Saya tuh kalau sudah ikut Kehwet di mobil, mulai dari naik mobil sampai kembali ke pondok, kalau nggak lagunya Oma ya India. Nah, jadi lagu-lagu India. Jadi itu dinyanyikan seperti lagu apa tuh Pusara itu apa yang ini sudah lagu-lagu India semua. Lagunya Oma juga begitu dan lagu-lagu yang lain. Sampai KFW itu beli kaset gambus Al-Fatah, gambus-gambus lama tuh dicari. Saya termasuk yang suruh nyari sampai ke Jakarta itu, disuruh nyari. Tuh, nah itu yang kemudian begitu sudah tampil, masyarakat sudah tahu. Nah ini baru mulai ada tantangan dan rintangan. Jadi walaupun figur Kiai Faid adalah kiai karismatik, tidak seluruhnya mereka itu menerima kehadiran musik yang didirikan oleh Kiai Faid. Banyak misalnya kiai kok main musik, kiai kok punya musik, kiai kok dangdutan, kiai kok Indiaan, dan seterusnya banyak macam-macam bulian lah kalau sekarang itu dibully. Nah saat-saat dibully itu Kiai Faid tidak pernah marah, apalagi sampai menyelidiki siapa yang tidak suka, siapa yang tidak pernah. Bagi Faid karena sudah sekali berdiri tegak ya jalan apapun rintangannya. Satu saat orang yang membenci pada hari ini, satu saat mereka akan mencintai apa yang dilakukan oleh Kiai Faid. Dan seterusnya itu tantangannya sangat luar biasa. Baik tantangan di sekitar Sukorejo maupun tantangan umumnya. Nah itu juga mendapat tantangan karena kalau ketika mendengar begitu ya Kiai paling ke saya pesannya sudah lari sabar saja. Jadi sabar bagi saya katanya Kiai Faid, ketidaksukaan atau barangkali kebencian mereka kepada saya adalah obat bagi saya untuk memotivasi agar Al-Badar semakin baik. Dan begitu seterusnya Kiai Faid selalu setia. Dan setiap latihan, setelah latihan di Wisma itu, Kiai Faid selalu ditunggui betul itu. Karena ini berdiri, pertama ditunggui, tiap ditunggui, sampai harus disiplin anak-anak. Harus disiplin, harus konsisten, tidak boleh setengah-setengah dalam main musik dan menyanyi, tidak boleh. Sampai penyanyinya pun, nasyid dan nasyidahnya itu, penyanyinya juga diseleksi, bahkan ada audisinya itu. Nah, saking profesionalnya. Karena Kiai Faid kadang-kadang kalau ketemu Pak Haji Oma itu kan konsultasi. Pak Haji, kira-kira bagaimana menurut Pak Haji kalau penyanyi itu? Salah satu sarannya Pak Haji Umi Rama, karena kebetulan saya ada di sampingnya, kalau bisa Kiai cari penyanyi cilik. Nah, saat itu sedang rame-ramenya Sulis itu. Nah, cilik. Nah, salah satu penyanyi cilik itu adalah Fahmi, yang sekarang sudah bukan cilik lagi itu. Nah, karena tahun 2012 sudah bukan cilik lagi Fahmi. Jadi vokalis legend itu. Ya, vokalis legend itu cilik gitu loh, penyanyi cilik itu, dan penyanyi-penyanyi lainnya. Kadang sewaktu-waktu saya juga disuruh nyanyi itu. Nah, kamu nyanyi deh, kan biasa ya. Karena tahu Kiai Faid kalau saya suka nyanyi begitu. Nyanyi Oma terutama itu. Jadi itu karena Kiai Faid, jadi tantangannya sampai kemudian Kiai Faid mendirikan studio sendiri, studio Al-Badar ini. Nah ini adalah warisan peninggalan Kiai
sampai harus punya rekaman sendiri, punya alat musik yang baik dan pokoknya yang profesional lah. Nah, karena kiai kan kalau ke Omai Rama kadang-kadang kan ditemui di studio Soneta Record. Nah, di studio Soneta Record itu ada tempat latihannya Omai Rama setiap hari. Juga dilihat itu, saya juga pernah melihat ke sana. Jadi studionya ada alat musiknya dan tertib kalau nyanyi itu. Dan harapannya Al-Badar ini tetap menjadi salah satu alat perjuangan dakwah Islam. Selain juga untuk mengimbangi lah, ya. Mengimbangi itu bukan berarti untuk melawan ya. Kalau dakwah kan tidak boleh melawan. Nah, jadi harus mengimbangi karena tidak mungkin kita berdakwah secara lurus. Tapi karena dakwah itu kan banyak masyarakatnya, banyak masyarakat yang macam-macam berbelok-belok adalah namanya musik pasti tantangannya dengan musik. Nah, oleh itu campuran-campuran musik yang di Al-Badar itu juga untuk mengimbangi jenis-jenis musik yang dipandang sudah tidak islami, bahkan erotis. Nah, itu juga itu. Dan tantangannya pasti besar, yang begitu itu tantangannya besar, tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi figur seorang Kyai Fawaid. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Kyai Fawaid mendirikan Al-Badar ini selalu yang diminta isyarahnya, petunjuknya adalah dari Kyai As'ad. Jadi tidak serta-merta. Maka ketika sudah mantap, sudah yakin, Kyai Fawaid itu selalu siap dengan menerima segala risikonya dan tidak boleh mundur ya. Dan tidak boleh mundur itu Kyai Fawaid. Jadi apapun yang beliau pegang sebagai sebuah amanat, sebagai sebuah tanggung jawab, ya harus maju. Nah, sekali maju, ya maju. Nah, jangan mundur lagi. Benar. Itu Kyai Fawaid. Nah, dan Kyai Fawaid itu kan kiai yang juga berjiwa seni. Bahkan kadang-kadang guyon ke saya, andekan suara saya bagus, Ri, minimal seperti kamu katanya, saya akan nyanyi sendiri. Itu Kyai Fawaid. Kadang-kadang di mobil itu sambil ikut nyanyi. Gimana suaranya menurut kamu, Ri? Begitu ya. Saya tidak berani berkomentar gitu ya. Saya tidak berani berkomentar. Kadang-kadang begitu. Nah, itu Kyai Fawaid itu andekan saya bisa main gitar, saya akan pegang gitar sendiri, bukan nyuruh Irfan atau siapa itu yang pertama itu banyak, bukan, ya kami sendiri itu akan ikut main itu Kyai Fawaid. Seperti itu respeknya ke seni ya. Nah, jadi respek itu seni. Jadi tantangannya Kyai Fawaid mendirikan Al-Badar itu sudah pernah dialami saat mendirikan Radio Basa. Tantangannya sama. Bahkan andekan Kyai Fawaid nanti Al-Badar tampil, itu ada sekelompok ya orang-orang yang tidak suka, bahkan akan mengancam melempari, seperti itulah. Terus gimana tanggapan Kyai terhadap? Ya biasa, senyum saja. Itu Kyai Fawaid jangan itu, karena pernah bercerita sama saya. Jadi dulu juga pernah mendirikan Basa FM, akan diancam begini-begini, yang paling hadapi semua itu dengan senyum. Nah, jadi prinsipnya Kyai Fawaid itu, kalau ada orang sakit hati, jangan dibalas dengan sakit hati juga. Kalau ada orang mencaci maki, membenci, jangan dibenci. Itu Kyai Fawaid. Nah, jadi jangan dibenci. Maka kalau ada orang membenci Al-Badar, ya doakan saja dengan kebaikan. Dan ternyata, nah hari ini dan sudah beberapa tahun yang lalu, banyak orang yang menunggu Al-Badar. Oh, ternyata betul Kyai Fawaid. Ternyata betul Kyai dengan Al-Badar. Jadi begitu tantangan Kyai Fawaid. Nah, memang figur Kyai Fawaid itu figur yang figur yang istiqomah, bertanggung jawab, dan ya kalau ada liku-liku ya beliau ikuti liku-likunya itu, tapi dengan tidak larut dalam liku-liku itu Kyai Fawaid. Kemudian Al-Badar ini sebelumnya pernah vakum ini, Pak. Juga masyarakat menanyakan nih, sempat ramai juga. Kemana sih Al-Badar ini setelah wafatnya beliau? Ya, jadi saya sendiri merasakan. Jadi ketika almarhum Al-Mahfurullah Kyai Fawaid wafat di tahun 2012, kemudian kok nampaknya bersama itu pula Al-Badar juga tenggelam. Nah, karena Kyai Fawaid itu kan pendiri, pemilik, penanggung jawab Al-Badar. Sehingga ketika beliau wafat,
seakan-akan Al-Badar tenggelam bersama, wafat bersama Kiai Faid. Nah, tetapi kemudian bersamaan dengan perjalanan waktu, lalu kemudian Al-Badar hidup lagi. Nah, bahkan Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi beberapa kesempatan rapat dengan teman-teman pengurus Al-Badar menyampaikan, saya dihadiri oleh paman. Paman hadir ke saya supaya Al-Badar dihidupkan lagi. Jadi ya artinya berarti Al-Badar harus dihidupkan dengan segala daya kekuatan. Tentu tidak sama ketika zamannya Kiai Faid. Ya, tidak sama Kiai Faid. Ya teman-teman dengan di bawah tanggung jawab pengasuh dan bunyai dan teman-teman termasuk saya menjadi salah satu yang harus memberikan arahan lah. Bahasa lainnya itu teman-teman nyebutnya saya penasehat begitu. Ya supaya Al-Badar ini tetap jalan. Karena ternyata masyarakat sekarang, animo masyarakat sudah mulai ingin Al-Badar tampil lagi, ingin tampil lagi. Rindu akan sosok Fahmi sih, penyanyi cilik dulu. Jadi, makanya teman-teman juga latihan terus di sini. Nah, saya sudah minta ada atau tidak ada orang mengundang Al-Badar harus latihan seperti zamannya Kiai Faid begitu. Dan ya rekamannya pun tidak seperti dulu karena sekarang sudah berbeda model. Nah, sekarang mainnya harus main YouTube apa sebagainya itu kan. Nah, makanya ikuti ke masyarakat gitu. Ya mudah-mudahan Al-Badar ini semakin ke depan semakin baik dan tetap produktif. Nah, tetap produktif dan musisinya tetap diberi kesehatan, senimannya diberi kesehatan dan semua yang mengelola Al-Badar ini diberi keberkahan bersama dengan doanya para masyayikh di Sukorejo. Saya yakin Al-Badar setiap tampil, setiap latihan pasti diawasi oleh Kiai Faid. Nah, jadi awasi oleh Kiai Faid. Jadi hari ini ya di menjelang haul ke-10 Kiai Faid ini Al-Badar menjadi salah satu amal jariahnya lah. Sebagai wasiat, sebagai warisan yang harus terus dipelihara dengan baik. Ya kami memohon kepada masyarakat untuk bisa ikut membesarkan Al-Badar ini. Karena membesarkan Al-Badar berarti ikut menjadi bagian membesarkan apa yang menjadi warisannya Kiai Faid begitu. Kemudian Bapak Mas Kuri, pernah tidak ada cerita unik nih dari sejarah didirikannya Al-Badar sampai saat ini bersama dengan beliau? Ya, sebenarnya banyak yang unik-unik ya, cuma Kiai Faid itu kan figur yang tidak banyak bicara ya, jadi kadang-kadang artinya tidak tampil seperti pada umumnya. Jadi keunikan-keunikan itu ya seperti Kiai Faid itu seperti yang sudah sampaikan bahwa beliau itu suka lagunya Umar. Nah, kemudian menyuruh salah satu hadamnya untuk menulis lagu-lagunya Umar mulai tahun 67 sampai terakhir itu. Kemudian setelah ditulis, nah dibukukan, lalu dibawalah ke Oma Irama. Dibawa ke Oma Irama, lalu kemudian diserahkan. Kebetulan saya ikut ya, saya ikut ke rumahnya Oma Irama di Jalan Pondok Jaya itu. Pagi-pagi sana serahkan, bercerita. Lalu Kiai Faid menyerahkan dokumen lirik lagunya Oma Irama. Pak Haji, saya sekarang bawa oleh-oleh untuk sampean. Apa itu, Kiai? Oma Irama tuh panggil Kiai Faid bukan Kiai, tapi Lora, Ra, tetap sampai sekarang Ra itu. Apa itu Ra? Ini catatan saya tentang lagu-lagunya sampean. Setelah dibuka, lalu Oma Irama geleng-geleng kepala. Kok bisa ya Kiai? Ini baru ada ini seorang Kiai nulis lagunya saya. Bahkan saya banyak yang lupa itu. Kok Kiai mengingatkan saya? Nah, setelah diterima lalu kemudian kalau Kiai sudah memberikan hadiah ke saya juga harus memberikan hadiah kepada Kiai. Kira-kira apa ya Kiai hadiahnya? Saya berkelakar. Saya minta Pak Haji menyerahkan apa yang disenangi oleh Pak Haji. Apa kira-kira? Gitar kalau bisa. Gitar yang mana itu? Ustadz panggil saya Ustadz Oma Irama. Apa itu?
Itu gitar yang buntung itu yang bisa dipakai. Wah, itu masih dipakai. Loh, kalau masih dipakai, untuk apa saya ngasihkan barang bekas itu? Oh, ini enggak bekas. Gimana kalau gitar itu yang tulisannya apa itu? Soneta. Oh, masih bisa dipakai enggak, Pak Haji? Masih. Oh ya. Lalu kemudian Umi Rahma nelpon sama teknisinya di studionya supaya besok diantarkan Kiai Fawaid di penginapannya Kiai Fawaid. Setelah diantarkan, lalu kemudian Kiai ingin mencoba gitar ini. Gitar ini masih berfungsi apa tidak? Maka Kiai keliling ke toko musik di Jakarta. Nah, toko musik Jakarta, lalu kemudian ketemulah toko musik di Blok M. Kiai bawa gitar itu, bawa gitarnya Umi Rahma. Karena ingin mencoba itu. Iya, ingin mencoba. Nah, dibawa gitarnya, bukan saya yang bawa musik, dibawa masuk ke toko musik, dibawa masuk, ditempelkan, lalu dicoba gitar itu. Kiai sendiri ikut mencoba, ya dengan maksudnya mencoba-coba saja. Nah, dicoba, lalu si pemilik toko bilang begini, ini gitar asli, tahun berapa ini? Nah, ini punyanya Umi Rahma. Oh ya, ini masih bagus enggak gitarnya itu? Ya, ini apa? Listriknya terlalu tinggi ini. Ini harus ada yang diperbaiki nih. Nah, setelah itu Kiai nyuruh saya telepon Pak Haji Omari. Ya telepon, Pak Haji, sampai kok nyerahkan hadiah yang tidak bagus itu. Gimana? Buktinya ini gitarnya nggak baik katanya musik. Iya ya, ada yang rusak. Bawa lagi. Akhirnya nggak dibawa ke Sukorejo, suruh diperbaikilah, diganti macam-macamnya itu sampai kemudian Kiai pulang ke Sukorejo tidak membawa gitar, lalu kemudian minta tolong kepada